Selamat datang di Wacana. Ya, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang mungkin kelihatannya sepele ya, tapi sejujurnya ini sangat menggerogoti kualitas hidup para lansia. Isu nokturia, atau ya kebiasaan bolak-balik ke kamar mandi di tengah malam. Materi kita kali ini berpusat pada kisah Pak Hasan, seorang pria 65 tahun yang tidurnya bisa dibilang hancur berantakan, membuatnya lelah dan gampang marah. Sampai akhirnya, sebuah perubahan sederhana di menu makan malamnya mengembalikan ketenangan tidurnya. Betul sekali. Dan materi ini menyajikan sebuah argumen yang menurut saya sangat menarik. Bahwa 3 jenis sayuran, labu air, ketimun, dan bayam merah bisa menjadi solusi alami yang efektif. Nah, dari sinilah diskusi kita akan dimulai. Pertanyaannya adalah, apakah pendekatan pola makan ini benar-benar terapi utama yang bisa mengatasi akar masalah nokturia? Atau jangan-jangan ini hanya penyederhanaan berlebih dari kondisi medis yang kompleks dan perannya tidak lebih dari sekedar dukungan? Oke, untuk diskusi kali ini, saya akan mengambil posisi bahwa materi ini dengan tepat menunjukkan bagaimana intervensi pola makan yang terarah bisa menjadi kunci utama, untuk memutus siklus nokturia secara alami dan memberdayakan. Menarik. Sementara saya setuju nutrisi itu krusial. Saya justru akan berargumen bahwa menempatkan 3 sayuran ini sebagai solusi utama itu berisiko meremehkan kompleksitas nokturia. Dan yang lebih penting, bisa menunda para lansia mendapatkan penanganan medis yang mungkin jauh lebih mendesak. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai dari argumen saya. Menurut saya, kekuatan dari pendekatan yang disajikan dalam materi ini terletak pada presisinya. Jadi gini, ini bukan sekedar anjuran umum makan sehat. Materi kita secara spesifik mengidentifikasi 3 pemicu biologis nokturia pada lansia. Pertama, kekurangan hormon antidiuretik atau ADH. Sederhananya, ini hormon yang memberi sinyal pada ginjal kita, "Hei, sudah malam, tahan dulu airnya, jangan produksi kencing banyak-banyak." Nah, pada lansia, produksi hormon ini seringkali menurun. Kedua, penurunan sensitivitas insulin, dan ketiga, menurunnya fungsi ginjal secara umum. Pendekatan diet ini menargetkan ketiganya secara langsung. Oke, bisa diperjelas sedikit bagaimana masing-masing sayuran itu bekerja menurut materi? Tentu. Jadi begini, pertama, labu air atau zucchini. Dengan indeks glikemik rendah dan serat tinggi, sayuran ini membantu menstabilkan gula darah. Ketika gula darah stabil, sensitivitas insulin membaik dan tubuh tidak panik membuang kelebihan gula dan air melalui urin. Ini secara langsung meringankan beban kerja ginjal di malam hari. Materi menyebutnya terapi alami yang menenangkan. Lalu ada ketimun. Kandungan airnya memang lebih dari 95%, tapi yang terpenting adalah sifat diuretik alaminya yang lembut. Ini seperti pengatur aliran cairan. Dengan mengonsumsinya di sore hari, tubuh didorong untuk membuang kelebihan cairan saat kita masih aktif, bukan saat kita seharusnya tidur. Terakhir, bayam merah. Nah, ini jagoannya untuk keseimbangan elektrolit. Kandungan magnesium dan kaliumnya yang tinggi sangat penting untuk fungsi ginjal dan saraf yang optimal. Jadi, ini bukan solusi acak kan? Ini adalah intervensi biokimia yang terarah. Sebuah solusi mandiri yang mengembalikan tubuh ke ritme alaminya tanpa harus langsung bergantung pada obat. Saya paham logikanya. Dan kedengarannya memang sangat meyakinkan. Tapi, justru disitulah letak kekhawatiran saya. Menyebutnya solusi sesungguhnya adalah sebuah penyederhanaan yang bisa berbahaya loh. Materi itu sendiri kan menyebut nokturia sebagai sinyal diam-diam dari sebuah gangguan sistemik yang lebih dalam. Kalau begitu, mengatasinya hanya dengan sayuran rasanya seperti, seperti mengecat ulang dinding yang retak tanpa pernah memeriksa kondisi fondasi bangunannya. Kita hanya menutupi gejalanya saja. Tapi, apakah memperbaiki gejala bukan langkah pertama yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup? Pak Hasan, dalam cerita itu kembali bisa tidur nyenyak. Itu bukan hal sepele loh. Tentu saja bukan, tapi mari kita lihat lebih dalam. Materi yang sama juga memberikan peringatan, bayam merah yang tinggi kalium tidak disarankan untuk penderita gagal ginjal stadium lanjut. Ini bagi saya adalah bukti paling jelas bahwa pendekatan alami ini tidak bisa digeneralisasi. Ini bukan solusi satu untuk semua. Diperlukan pemahaman medis yang lebih dalam untuk tahu siapa yang boleh dan tidak boleh mencobanya.
Lebih jauh lagi, nokturia bisa jadi gejala dari banyak kondisi medis serius lain yang tidak dibahas tuntas di materi. Sebut saja pembesaran prostat pada pria, infeksi saluran kemih, sleep apnea, atau bahkan masalah jantung. Framing diet ini sebagai solusi utama bisa menciptakan rasa aman yang palsu. Orang mungkin berpikir, oh, masalah saya hanya kurang makan bayam. Padahal sebenarnya mereka butuh menemui urolog atau kardiolog. Pendekatan ini seharusnya diposisikan sebagai pelengkap yang baik ya, bukan sebagai pengganti diagnosis medis. Saya mengerti kekhawatiran soal rasa aman yang palsu, tapi mari kita kembali ke bukti konkret dalam materi. Kisah Pak Hasan. Perubahan sederhana pada makan malamnya, hanya dengan menambahkan 3 sayuran ini, menghasilkan perubahan yang transformatif. Kalimat kuncinya adalah, tak ada lagi gangguan di tengah malam. Ini menunjukkan betapa kuatnya intervensi gaya hidup yang tepat sasaran. Ini memutus lingkaran setan, sering bangun malam, kualitas tidur buruk, lalu kelelahan dan uring-uringan di siang hari. Ini bukan keajaiban, materi menyebutnya terapi perlahan yang menyehatkan. Ini bukti nyata bahwa pendekatan dari bawah ke atas, dimulai dari piring makan kita, bisa memberikan hasil yang luar biasa signifikan. Nah, justru disitulah letak masalahnya menurut saya. Kisah Pak Hasan adalah sebuah anekdot yang kuat dan inspiratif, saya akui itu. Tapi sebuah anekdot, sekuat apapun, tidak bisa dijadikan bukti klinis untuk populasi yang lebih luas, kan? Kita tidak tahu riwayat medis lengkap Pak Hasan. Mungkin saja kasusnya memang tergolong ringan. Materi kita juga menyebutkan bahwa nokturia bisa memicu insomnia, stres berkepanjangan, bahkan depresi ringan. Apakah kita benar-benar nyaman dengan implikasi bahwa solusi untuk depresi ringan adalah, katakanlah, semangkok sup bayam merah? Ini meremehkan betapa seriusnya masalah kesehatan mental yang bisa menyertai kondisi fisik kronis seperti ini. Tunggu dulu. Saya rasa itu lompatan logika yang terlalu jauh. Saya akan membingkainya secara berbeda. Materi tidak pernah mengklaim sayuran ini adalah obat antidepresan. Sama sekali tidak. Logikanya adalah sebab akibat yang sangat lurus. Dengan mengatasi pemicu fisiknya, yaitu gangguan tidur akibat nokturia, kualitas hidup dan kondisi psikologisnya membaik secara organik. Ini bukan tentang mengobati depresi dengan bayam. Ini tentang menghilangkan sumber stres fisik utama yang memicu kondisi psikologis tersebut. Ketika Pak Hasan bisa tidur 8 jam tanpa gangguan, wajar dong jika ia tidak lagi merasa lesu dan mudah marah. Kesejahteraan psikologisnya meningkat sebagai efek sekunder dari perbaikan kondisi fisiknya. Ini bukan penyederhanaan. Ini adalah pemahaman holistik tentang bagaimana tubuh dan pikiran saling terhubung. Oke, saya bisa terima logika itu sampai titik tertentu. Tapi ada satu hal krusial yang Anda lewatkan. Materi ini tidak hanya menyarankan 3 sayuran itu. Ada serangkaian aturan pendukung yang sangat ketat. Hentikan konsumsi air setelah pukul 7 malam, hindari makanan asin dan gurih di malam hari, minum air infus ketimun setelah pukul 3 sore, dan wajib buang air kecil sebelum tidur. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa yakin bahwa efek positifnya datang dari kekuatan biokimia sayuran-sayuran itu dan bukan dari perubahan perilaku dalam manajemen cairan yang sebenarnya jauh lebih dominan? Bisa jadi ketiga sayuran ini hanyalah kendaraan yang bagus untuk menerapkan kebiasaan hidup yang lebih sehat. Kita mungkin bisa menggantinya dengan brokoli atau kembang kol, dan selama aturan manajemen cairannya diikuti, hasilnya akan tetap sama. Saya tidak setuju dengan pemisahan itu. Ini bukan pilihan antara sayuran atau kebiasaan. Ini adalah tentang sinergi keduanya. Materi kita secara spesifik menjelaskan mengapa kebiasaan itu menjadi jauh lebih efektif dengan dukungan nutrisi yang tepat. Sifat diuretik lembut pada ketimun secara aktif membantu penjadwalan pembuangan cairan di sore hari. Ini bukan sekedar anjuran pasif, jangan minum, tapi tindakan aktif, ayo buang air sekarang selagi bisa. Lalu, kadar magnesium dan kalium pada bayam merah secara aktif menstabilkan elektrolit. Kenapa ini penting? Karena ginjal butuh keseimbangan elektrolit yang tepat untuk bisa berfungsi dengan baik dalam mengatur cairan. Jadi, sayuran ini bukan sekedar pengisi piring atau placebo. Mereka adalah agen aktif yang mengoptimalkan ritme biologis tubuh, membuat aturan-aturan tersebut bekerja jauh lebih baik. Tanpa dukungan nutrisi ini, anjuran berhenti minum mungkin hanya akan membuat orang dehidrasi tanpa menyelesaikan masalah frekuensi buang air kecilnya. Tapi ini memunculkan pertanyaan lain. Apakah harus spesifik 3 sayuran ini? Apa mereka punya semacam kekuatan super yang tidak dimiliki sayuran lain? Atau apakah mereka hanya mewakili kategori makanan yang lebih luas? Misalnya, makanan kaya serat, rendah garam, dan tinggi potasium.
Jika demikian, maka fokus pada 3 sayuran ini bisa jadi sedikit menyesatkan dong. Mungkin intinya adalah pola makan Mediterania secara umum, bukan 3 sayuran ajaib. Itu poin yang valid. Tentu saja, pola makan sehat secara umum itu penting. Tapi saya berpendapat materi ini sengaja menyoroti ketiganya karena kombinasi sifat mereka yang unik dan saling melengkapi. Labu air untuk stabilitas gula darah, ketimun untuk manajemen waktu pembuangan cairan, dan baya merah untuk dukungan elektrolit ginjal. Agak sulit menemukan sayuran lain yang bisa mencakup 3 pilar ini dalam satu paket menu makan malam. Jadi, ini bukan tentang keajaiban, tapi tentang strategi. Ini seperti memilih tim yang tepat untuk sebuah misi, bukan sekedar mengumpulkan orang-orang baik secara acak. Baiklah, mari kita beralih ke poin yang paling krusial bagi saya. Pemberdayaan versus risiko. Anda berargumen bahwa salah satu aspek terpenting dari pendekatan ini adalah pemberdayaan. Materi menyebutnya sebagai soal harga diri, kebebasan, dan ketenangan batin. Saya 100% setuju bahwa memberikan kendali kembali kepada lansia itu sangat penting. Tapi ada sisi baliknya. Dengan mempromosikan ini sebagai solusi utama, kita bisa secara tidak sengaja mendorong orang untuk mengabaikan sinyal tubuh yang mungkin menandakan sesuatu yang jauh lebih serius. Pesan yang seharusnya kita sampaikan adalah konsultasikan dengan dokter Anda dan coba perbaiki pola makan ini. Bukan coba pola makan ini sebagai solusi. Pendekatan yang paling bijak adalah yang integratif, bukan yang alternatif. Bagaimana jika nokturia yang dialami seseorang adalah gejala awal kanker prostat atau gagal jantung kongestif? Waktu yang mereka habiskan selama berbulan-bulan untuk mencoba diet ini bisa menjadi waktu kritis yang terbuang sia-sia. Nah, saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Pendekatan ini justru merupakan langkah pertama yang paling aman, paling logis, dan tidak invasif. Materi ini tidak pernah sekalipun mengatakan jangan pergi ke dokter. Sebaliknya, ia menawarkan sebuah alat yang bisa mereka gunakan sendiri di rumah yang seringkali menjadi langkah awal sebelum mengambil tindakan medis yang lebih drastis. Ini soal mengembalikan kekuatan pada individu. Kita harus ingat, seperti yang disinggung dalam materi, banyak lansia enggan ke dokter karena takut dianggap merepotkan, malu, atau takut dengan diagnosisnya. Pendekatan ini memberi mereka cara untuk mengambil tindakan positif. Ini bisa membangun kepercayaan diri mereka untuk nantinya berdiskusi dengan dokter dengan posisi yang lebih kuat. Misalnya dengan berkata, "Dok, saya sudah coba perbaiki pola makan dan manajemen cairan, tapi gejalanya masih ada." Itu adalah informasi yang sangat berharga bagi dokter. Jadi, ini bukan penolakan terhadap dunia medis, tapi justru fondasi untuk dialog yang lebih baik dengan dunia medis. Diskusi ini justru memperkuat pandangan saya bahwa meskipun perubahan pola makan ini sangat bermanfaat dan jelas patut dicoba, kita harus sangat berhati-hati untuk tidak menganggapnya sebagai obat mujarab. Ini adalah bagian penting dari sebuah pendekatan holistik, tapi ini bukan keseluruhan gambarannya. Klaim bahwa ini adalah solusi sesungguhnya berisiko menutupi kompleksitas medis yang mungkin tersembunyi di baliknya. Nokturia tetaplah sebuah sinyal medis yang rumit dan memerlukan perhatian yang bijaksana untuk memastikan tidak ada isu mendasar yang terlewatkan. Setelah diskusi kita, saya tetap pada posisi saya, bahwa intervensi nutrisi yang terarah dan berbasis bukti, seperti yang diuraikan dalam materi, merupakan langkah fundamental yang memberdayakan. Ini adalah titik awal pemulihan dari nokturia. Ini bukan tentang mengabaikan dunia medis, tetapi tentang menggunakan kekuatan alami dari makanan sebagai fondasi untuk kesehatan yang lebih baik di usia senja. Ini adalah langkah pertama yang kuat, mandiri, dan berada dalam kendali penuh setiap individu. Pada akhirnya, saya rasa kedua perspektif kita menyoroti satu hal yang sama. Pentingnya memberikan perhatian yang tulus pada tubuh kita, terutama di usia lanjut. Sinyal sekecil apapun, seperti sering bangun di malam hari, tidak boleh diabaikan. Tepat sekali. Baik itu melalui piring yang penuh nutrisi atau melalui dialog yang jujur dengan tenaga medis, tujuannya tetap sama, mencapai kualitas hidup yang lebih damai, lebih nyenyak, dan tentunya lebih mandiri. Terima kasih telah bergabung dalam wacana hari ini. Dan jika Anda menikmati diskusi dari berbagai sudut pandang seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan ke teman-teman Anda, dan yang terpenting, berlangganan kanal kami agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa!